Anda tiba di segmen akhir dari dialog kita di Jurnal Pagi mengenai Jokowi yang terbelit kabinet. Kepada Pak Febri terlebih dahulu. Di sini kita tahu Presiden Jokowi harusnya menggunakan hak prerogatif ya, bukan didikte untuk menentukan siapa-siapa saja karena banyak figur lain yang kompeten. Bagaimana ICW melihatnya dalam hal seperti ini sekarang? Ya, saya pikir Pak Jokowi menunjukkan bagaimana dia menggunakan kewenangan yang dia miliki itu dengan bijaksana. Ya, artinya memang itu hak prerogatif dia. Bisa saja dia tanpa harus meminta KPK segala macam ditunjuk saja. Ya, tapi kan dia tidak melakukan itu. Dia justru meminta pertimbangan KPK. Apakah tidak hanya KPK, saya pikir juga banyak lembaga lain yang dia minta juga mungkin. Apakah calon-calon anggota kabinet ini bermasalah atau tidak? Karena kalau bermasalah, maka itu akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan mendatang, misalnya begitu. Akan mempengaruhi kinerja pemerintahan mendatang. Saya pikir itu suatu hal yang bagus begitu. Nah, ke depan yang menurut kami atau juga dalam beberapa hari terakhir ini yang perlu dicermati juga kepada Pak Jokowi. Apakah kalau ada dari nama-nama yang disampaikan ke KPK dan kemudian dicoret, penggantinya juga diberikan ke KPK atau tidak? Oh, harus ada. Ini orang yang masuk di belakang. Oke. Karena KPK kemarin mengatakan bahwa 2 hari mereka nggak cukup waktu untuk memeriksa track record calon-calon itu. Nah, ini yang menarik juga. Apakah tiba-tiba peserta dari belakang ini masuk tiba-tiba dan kualitasnya seperti apa, track recordnya seperti apa. Namun demikian kalau kami melihat apa yang dilakukan oleh Presiden baru ini itu sangat bagus ya, dan ini menurut kami perlu dilakukan ke depan bahwa kekuasaan itu tidak harus selalu main tunjuk atau kamu sendiri, tapi juga mempertimbangkan dari banyak hal begitu. Meskipun memang kesannya jadi lebih lambat, tidak apa-apa lebih lambat. Hati-hati begitu, asal memang itu akan berdampak ya terhadap kinerja pemerintahan mendatang. Oke. Nah, Anda melihat tingkat transparansi perekrutan pemilihannya ICW? Transparansi dalam konteks rekrutmen anggota kabinet kan memang agak harus dibatasi ya, karena begini. Pengalaman dalam rekrutmen pada pemerintahan sebelumnya, ketika ada calon anggota kabinet direkrut, terus kemudian tidak jadi, itu akan berdampak secara psikologis ke dia. Oh, oke. Ya, kayaknya menurut kami tidak apa-apa, Presiden menyampaikan beberapa nama ke KPK atau PPATK atau juga lembaga negara yang lain, dan kemudian menyampaikan hasil rekam jejak itu ke Presiden. Tentu juga publik bertanya-tanya. Sekali lagi, ini kan kepercayaan masyarakat kepada Presiden. Apakah memang Presiden menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik atau tidak, dengan indikasi orang-orang yang akan duduk di kabinet adalah orang-orang yang bersih apa tidak begitu. Oke. Tanggapannya Pak Eriko? Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Febri. Memang betul. Dengan ekspektasi yang demikian tinggi dari masyarakat ya, diharapkan postur kabinet ini mendekati sempurna, dan begitu itu terbentuk melakukan langsung kerja. Dan ini memang tidak boleh kehilangan fokus. Jadi memang harus betul-betul dicari. Dan tadi kalau kita melihat setback yang seperti saya sampaikan, memang yang menjadi paling pertama itu integritas, baru track record, baru kapasitasnya, baru kemudian loyalitas kepada Presiden dan kepada rakyat Indonesia. Nah, untuk mencapai hal ini memang sesuatu yang tidak mudah. Nah, ini kali pertama, ini satu paradigma baru di mana Pak Jokowi memberikan kepada KPK. Sebenarnya dari yang sebelumnya kan ke BIN, tapi ini dilakukan. Dan saya juga punya satu keyakinan bahwa dari sekian lama ini, dari sekian ribu barangkali CV yang beliau terima, ini kan sudah menjalani proses-proses yang demikian panjang. Penyaringan ya? Ya, penyaringan. Jadi dalam hal ini tentunya dengan adanya yang menjadi catatan dari KPK kemarin, tentu ada satu perubahan. Begitu juga orang yang mengisi nomenklatur kementerian itu, tentu harus dicari juga yang tepat. Tidak bisa misalnya katakan, mengganti ini dengan siapa saja yang ada, apakah cocok di
di dalam postur kabinet ini, katakan untuk mengisi kementerian infrastruktur, apakah orang ini memang mempunyai di samping integritas tadi track recordnya, kapabilitasnya juga, ya? punya kemampuan. Nah ini juga menjadi satu proses yang tidak mudah juga. Jadi bukan cuma di Jokowi jadi aja, bukan tapi hanya ini, dan ini juga harus dibicarakan seperti tadi saya sampaikan. Kalau ini memang datangnya dari independen, katakan dari profesional, nah ini mencari profesional yang menggantikan itu juga kan dilihat kembali. Oke. Kemudian kalau itu datangnya memang pengusulan dari katakanlah dari partai, nah ini harus dibicarakan kepada partai. Adakah orang yang cocok mengisi nomenklatur ini Ya. yang kapasitasnya seperti ini, yang integritasnya seperti ini? Nah tentunya kami meyakini nanti akan diajukan kembali juga kepada KPK, dan tentunya KPK juga harus punya cukup waktu untuk memeriksa ya. Tentu seperti itu. Jadi sekali lagi, memang kita menginginkan, katakanlah melalui media massa, ingin sesegeranya diketahui siapa orang-orang yang mengisi dari kabinet Pak Jokowi. Tapi kita juga memberikan waktu yang cukup untuk beliau. Supaya apa? Supaya ini tidak nanti menjadi hambatan di dalam beliau menjalankan tugas-tugas. Terburu-buru menilai seperti itu. Jadi Ya. kalau menurut kami memang banyak variabel Ya. yang perlu diperhitungkan oleh Presiden ketika membentuk anggota kabinetnya. Banyak variabel misalnya keterwakilan, Ya. aspirasi kelompok-kelompok politik, Ya. ya. Juga ada aspirasi yang lain. Dan saya pikir banyak putra-putri terbaik di Indonesia yang mengisi jabatan itu. Jadi Pak Jokowi juga menurut kami ya bisalah dengan hati-hati itu. Integritas juga penting, faktor politik juga penting, faktor ekonomi juga penting, keterwakilan wilayah, keterwakilan suku itu juga penting, agama juga penting, perempuan juga penting. Katakan Mas Christian, betul. Ya, dan menurut kami ya justru disitulah kita lihat, dan pemerintahan sekarang kalau menurut kami momentumnya belum hilang. Ya. Momentum itu belum hilang, masih ada beberapa waktu lagi yang menurut kami kalau itu diumumkan itu juga akan berdampak positif ya, kepercayaan publik pada pemerintahan baru Optimalkan akan saja ya. gitu ya. Oke. Katakan Mas Christian, mencari orang pintar, mencari orang yang punya kapabilitas, track record, baik, mencari kemudian yang integritasnya, yang bisa mewakili tadi yang disampaikan Mas itu. Misalnya integritas nih ya, andaikan sebuah klub sepak bola, Ya. Anda melihat penilaiannya bagaimana? Apakah yang menentukan timnya manajernya atau fans dari klub itu? Kan itu dua hal yang saling menguatkan. Saling menguatkan. Fansnya juga, manajernya juga. Fansnya kan kalau misalkan kinerja kesebelasannya gak bagus, dia akan berteriak kan. Dan kemudian itu yang dijadikan masukan oleh manajer. Oh ini gak benar, tim squad saya perlu direstrukturisasi. Dan terkadang orang-orangnya harus begini. Betul, dan terkadang manajer untuk menyusun itu memerlukan waktu. Betul. Terkadang ini yang menjadi komplain dari fans. Tapi pada waktunya akan dibuktikan yang Sabar terbaik. aja. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Eriko, Sama-sama, terima Mas kasih Pak Christian. Febri atas kehadiran di Mas Berita Febri. Satu. Demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi. Tetaplah bersama kami segera kembali.